Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Pagi hari ini menjadi pagi yang ceria, pagi berkat. Dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita nafas, Tuhan masih memberikan kita hidup. Oleh sebab itu terpujilah nama Tuhan. Kita menerima keajaiban-ajaiban Tuhan. Firman-Nya mengatakan terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepada kita dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kita bisa melewatinya, kita bisa menghadapinya karena kekuatan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Mazmur 40 ayat 5 tertulis, banyaklah yang Tuhan yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Amin. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya yakin dan percaya pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan pada pagi hari ini boleh menggairahkan, memberi kita semangat kembali untuk kita terus mencari Tuhan dengan antusias. Kita mencari Tuhan pada pagi hari ini dari hati yang paling dalam. Sebuah kerinduan taruh di hatimu untuk terus kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan ibadah kita, dengan doa, ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput untuk Ibu Bapak bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali ibadah. Kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Dan kami bersyukur untuk keajaiban-keajaiban-Mu yang telah Kau berikan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang maha berkuasa. Di masa pandemik ini Kau masih memberikan kami kekuatan. Kau masih memberikan kami kesehatan. Bahkan Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan ampuni segala kesalahan kekurangan kami. Kiranya pujian kami boleh sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau memuji nama-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dengan pengurapan Allah Maha Tinggi turun atas setiap kami. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan hidup kita, agar kita boleh masuk di dalam hadirat dan tahta kemuliaan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami, kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada hari ini, biarlah kami boleh berlutut di bawah kaki-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya sahabat dalam hidup kami, Yesus. Betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejarianku. Engkau menenun setiap kami, Tuhan. Kau menenun hingga kami menjadi serupa dengan gambaranmu yang kudus. Gambaranmu sungguh berharga di matamu, Tuhan, kehidupanku. Dan kau bawa hati kami, Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan kami angkat tangan kami, Yesus, Angkat tangan ke dalam tata kasih-Mu yang kudus, Tuhan. ke tata kasih dan karuniamu. Karena tak sekalipun kau tinggalkan kami, Yesus. Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, kau sahabatku, Tuhan. Tak sekalipun, Tuhan, kau tinggalkan kami, Tuhan. Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Walaupun kami berdosa, Tuhan, walaupun kami meninggalkan Engkau, Kau tetap Allah yang setia, Yesus. Kau, Tuhan, selalu ada dalam hidup kami, Yesus. Syukur, syukur.
kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Sekali lagi ucapkan, angkat wajahmu. Ku mengangkat wajahmu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Engkau adalah penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam sepanjang hidup kami dalam minggu ini. Dalam hari-hari yang kami lalui Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini Tuhan, kami siap Bapa untuk bersorak-sorai memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah satu-satunya Raja kami yang ajaib dalam hidup kami. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya nggak mau hanya luar biasa. Kita sama-sama katakan, kalau saya tanya, apa kabarnya? Kita katakan sempurna. Oke ya. Sekali lagi, apa kabarnya? Sempurna. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Dan kasih-Nya selalu ajaib dalam hidup kami. Dia berkuasa dan selalu ada mujizat dalam hidup kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Siapa yang ajaib? Amin. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
ajaib bagiku. Sekali lagi, kita mau sama-sama katakan kalau Tuhan adalah ajaib dalam hidup kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Dengan imanmu katakan Dia ajaib. Amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yes, Yesus, Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama saya katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Amin. Karena Dia adalah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kasih-Nya selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja katakan tak berubah selamanya. Tak berubah kasih-Nya setiap hari dan setiap hari terus setiap bertambah. hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena api kemuliaannya selalu tercurah bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil setiap kita. Dari seluruh penjuru bumi, mari kita datang untuk menyembah nama Dia yang kudus. Sama-sama mau katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengar. Dengarkanlah suara nafiri
kita maju bersama. Yes, karena Dia adalah panglima hidup kita. Kerahkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa, sekali lagi katakan, api kemuliaan-Nya telah tercurah dari surga, mengurapi setiap kita. Kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Sama-sama, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yes. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi, masih semangat? Amin. Gak semangat suaranya, masih semangat? Amin. Haleluya. Kalau kita masih semangat memuji nama Tuhan, kita juga mau mempersiapkan hati kita semangat menerima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baru-baru ini saya ada sharing, ada chat dengan teman saya. Dan dia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dan lewat kesaksian teman saya, di mana dia sudah diselamatkan dari suatu keadaan yang sebenarnya membahayakan dirinya. Di situ saya menerima pesan dari Tuhan, bahwa dalam hidup kadang kita gak sadar, kita tidak menyadari hal-hal yang kecil, kita menyadari hal-hal yang besar saja, masalah yang besar, berkat yang besar, keadaan yang luar biasa. Dan di saat seperti itu kita baru mencari Tuhan, baru berterima kasih, baru minta tolong, baru berseru pada Tuhan. Tapi ada kalanya hal yang kecil kita lupa. Padahal kalau kita perhatikan, sekecil apapun masalahmu, sekecil apapun berkat yang kau dapatkan, satu hembusan nafas saja yang keluar dari hidungmu, yang menurut kita mungkin itu kecil, tapi itu semua adalah berkat kemurahan dari Tuhan. Mari pada saat ini, hari ini kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Buat apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalahkah, berkatkah, baik kecil maupun besar, selalu duduk di bawah kaki Tuhan, selalu duduk di bawah kakinya Tuhan, berlutut di hadapannya, rendahkan dirimu, dan terus ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Karena dalam setiap ucapan terima kasih itu adalah suatu penyembahan yang kudus. Bukti bahwa kita benar-benar menghargai Tuhan. Bukti bahwa kita benar-benar beriman pada Tuhan. Bukti bahwa kita benar-benar yakin bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau kami ada, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami yakin dan percaya itu semua karena kasih karunia-Mu yang kudus. Dan itu semua adalah berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami.
firman-Mu katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan demi harapan dari Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Dan teramat baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Sungguh baik Tuhan. Kami ada sampai saat ini juga bukan karena kekuatan dan kebaikan kami kepadamu Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walau banyak gelombang kehidupan yang harus kami lewati, kami Tuhan tetap berseru kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan pasti menolong kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami selalu haus dan lapar akan sabda-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Dimanapun saat ini jemaat-Mu mendengarkan Tuhan melalui online Tuhan. Agar semua seluruh jemaat-Mu mendapatkan berkat melalui sabda firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi mulut bibirnya Tuhan. Agar setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan di saat pagi hari ini. Urapi telinga kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar Tuhan dapat tertanam di tanah yang subur di dalam hati kami semua, sehingga berbuah dengan buah yang baik. Dan kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun keberadaan hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami tetap layak Tuhan menerima berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh jemaat GPIA Keluarga Allah Modern Land Kota Tangerang. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timotius Budi dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Budi yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat GPA Keluarga Allah Modern Land yang saya cintai.
Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua ada dalam lindungan Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan, semua dalam keadaan sehat, kuat, tetap bersuka cita. Sebab saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun yang kita akhir-akhir ini hadapi, Bapak Saudara. Baik, kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan. Ketika kita membaca ayat-ayat tadi di atas, maka yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara dari pembacaan tadi adalah bahwa setiap kita ternyata memiliki apa yang disebut dengan kuk, Ibu Bapak Saudara. Kuk dalam terjemahan bahasa Yunani di sini diterjemahkan dengan kata sugos. Artinya adalah sebuah pelana, Ibu Bapak Saudara. Jadi dia merupakan sebuah pelana yang ditaruh di atas sapi, Saudara, atau di atas kerbau, gitu ya. Dan kemudian itu dipakai kemudian di tempat untuk membajak sebuah sawah. Jadi pelana yang ditaruh di atas sapi tadi atau di atas kerbau tadi itu sebetulnya adalah berfungsi untuk menyeimbangkan sebetulnya supaya kemudian yang namanya sapi ini, Saudara, atau kerbau ini ketika dia memikul itu sambil menggarap sebuah sawah, Saudara, maka dia dapat dikendalikan oleh si pemilik sapi ini, Ibu Bapak Saudara, atau pemilik kerbau. Dan banyak orang berkata bahwa kuk ini sebetulnya bukan hanya sekedar berbicara tentang sebuah pelana, tetapi dia juga berbicara tentang sebuah beban hidup. Dia juga berbicara tentang persoalan atau dia juga berbicara tentang pergumulan. Nah, karena itu saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara bahwa siapapun yang ada di dalam dunia ini, Saudara, dia tidak pernah tidak memiliki sebuah kuk. Kita semua memiliki sebuah kuk. Kita semua memiliki sebuah masalah, Ibu Bapak Saudara. Kita semua memiliki sebuah pergumulan. Apalagi akhir-akhir ini, Ibu Bapak Saudara, kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sebetulnya kalau kita mau jujur, kita tidak mau menerimanya, Ibu Bapak Saudara. Pandemi COVID-19. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang siap untuk menghadapi pandemik ini, Ibu Bapak Saudara. Sebab dia muncul dengan tiba-tiba, Ibu Bapak Saudara, dan kemudian dia merajalela bukan hanya di satu kota tertentu, hampir di semua daerah, bahkan hampir di semua negara, Ibu Bapak Saudara. Dan ketika dia datang, tidak ada satupun di antara kita yang preparing dengan itu, Ibu Bapak Saudara. Sehingga efek daripada pandemi COVID ini, Saudara, itu sangat luar biasa dan membuat begitu banyak orang mengalami apa, Ibu Bapak Saudara? Keterpurukan dalam usaha, bahkan kalau kita perhatikan, Saudara, dalam setiap apa yang kita kerjakan itu mempengaruhi sekali dalam semua atau seluruh aktivitas kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan, karena itu saya mau sampaikan kepada kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki sebuah pergumulan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki beban kehidupan, Ibu Bapak Saudara. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara adalah ketika kita berbicara tentang beban atau pergumulan dalam kehidupan kita, maka kita perlu tahu bahwa setiap kita meskipun punya beban, meskipun punya pergumulan, Saudara, meskipun kita memiliki sebuah masalah, ternyata kita memiliki kualitas beban, kita memiliki kualitas pergumulan yang berbeda-beda, Ibu Bapak Saudara. Jadi saya punya masalah, Ibu Bapak Saudara juga punya masalah. Saya punya pergumulan, dan Ibu Bapak juga punya pergumulan. Dan sekali lagi tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki sebuah masalah.
Kita semua memiliki pergumulan. Hanya kemudian Ibu Bapak Saudara, saya ingin katakan bahwa berat beban itu, beratnya sebuah pergumulan, seberapa hebatnya sebuah beban dan seberapa hebatnya sebuah pergumulan, antara satu dengan yang lain ternyata memang berbeda-beda Ibu Bapak Saudara. Bisa saja Ibu Bapak Saudara, saya punya pergumulan, Ibu Bapak sudah punya pergumulan, tetapi besarnya beban, besarnya sebuah pergumulan, mungkin saya lebih ringan dari Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak Saudara mungkin Saudara lebih berat dibandingkan dengan beban atau pergumulan yang saya pikul. Atau mungkin bisa jadi Ibu Bapak Saudara, beban atau beratnya pergumulan yang Ibu Bapak Saudara sekarang sedang gumuli, yang sedang Saudara pikul, mungkin Ibu Bapak Saudara lebih ringan dibandingkan dengan beban atau pergumulan yang saya pikul, Saudara. Artinya saya mau katakan bahwa siapapun kita, semuanya memiliki masalah. Tetapi kemudian berat beban sebuah pergumulan ternyata di setiap kita itu berbeda-beda Ibu Bapak Saudara. Dan poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah setiap kita punya beban, setiap kita punya pergumulan, tetapi beban dan pergumulan yang ada di saya itu ternyata kualitasnya berbeda dengan Ibu Bapak Saudara pikul atau Ibu Bapak Saudara jalani akhir-akhir ini Ibu Bapak Saudara. Nah yang ketiga saya mau sampaikan bahwa setiap beban, setiap pergumulan, setiap masalah, siapapun kita Ibu Bapak Saudara, ternyata dilatar belakangi dengan sebuah hal-hal yang berbeda-beda juga Ibu Bapak Saudara. Jadi masalah yang saya pikul, Ibu Bapak yang memikul sebuah pergumulan, itu datangnya Ibu Bapak Saudara atau disebabkan oleh hal-hal yang berbeda yang datang kepada saya dan yang datang kepada Ibu Bapak Saudara. Karena itu saya mencatat Ibu Bapak Saudara, penyebab daripada sebuah masalah yang datang dalam kehidupan kita, apakah beban itu berat atau beban itu ringan, itu disebabkan oleh 4 hal Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, beban yang mungkin Saudara pikul akhir-akhir ini atau pergumulan yang Saudara alami akhir-akhir ini, bisa saja persoalan itu datang karena Ibu Bapak Saudara sendiri yang bikin. Ibu Bapak sendiri yang buat. Artinya Saudara, penyebab masalah yang hari ini Ibu Bapak Saudara pikul, hari ini Ibu Bapak Saudara jalani, itu bukan karena orang lain. Tetapi penyebabnya itu datang dari Ibu Bapak Saudara sendiri yang membuatnya. Ibu Bapak sendiri yang melakukannya. Terkadang ada hal-hal yang kita putuskan, ada hal-hal yang kita buat Ibu Bapak Saudara. Ternyata kalau kita renungkan Saudara, apa yang kita buat, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, dan ketika itu menjadi masalah, ternyata penyebabnya itu datang dari diri kita sendiri Ibu Bapak Saudara. Karena itu kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan Ibu Bapak Saudara. Karena itu persoalan yang pertama-tama yang saya mau sampaikan kepada kita, kadangkala ketika kita pikul dan ketika kita tanggung, itu sebetulnya datang dari diri kita sendiri Ibu Bapak Saudara. Karena itu penting sekali untuk mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita. Yang kedua Saudara, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban hidup yang kita pikul hari ini, itu penyebabnya bukan dari diri kita Saudara. Tapi bisa saja datang dari orang lain Ibu Bapak Saudara. Faktor luar Ibu Bapak Saudara. Jadi orang lainlah yang melakukan itu, lalu kemudian kitalah yang menanggungnya Ibu Bapak Saudara. Orang yang berbuat, tapi kita yang mengalami efeknya Ibu Bapak Saudara. Kitalah yang pikul, kitalah yang menjalani pergumulan itu, kitalah yang hadapi masalah itu Ibu Bapak Saudara. Nah ini yang sering kali saya suka katakan bahwa memang di dalam kehidupan ini Ibu Bapak Saudara, kadangkala kita sudah berhati-hati Ibu Bapak Saudara. Kadangkala kita sudah fokus, tetapi kemudian ternyata Ibu Bapak Saudara, ada persoalan-persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang memang ketika kita pikul, ketika kita hadapi itu ternyata bukan dari diri kita, tapi justru karena perbuatan orang lain dalam kehidupan kita Saudara. Sehingga kita menanggung beban itu Ibu Bapak Saudara. Nah yang ketiga saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara bahwa ada persoalan-persoalan, ada beban-beban hidup yang sekarang mungkin kita sedang pikul,
itu disebabkan karena bukan diri kita sendiri, bukan juga karena orang lain, Ibu Bapak Saudara, tapi terjadi karena faktor alam, Ibu Bapak Saudara. Saya ingat beberapa tahun lalu di Palu terjadi yang namanya gempa bumi yang sangat luar biasa, dan terjadi sebuah bencana alam yang tidak pernah kita pikirkan bersama-sama, likuifaksi, Ibu Bapak Saudara. Dan itu ternyata menghancurkan kota Palu, Ibu Bapak Saudara. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang berdoa kepada Tuhan untuk minta persoalan, Saudara. Tidak ada pun di antara mereka yang berdoa supaya Tuhan kalau boleh berikan kami masalah. Tidak ada, Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian terjadi gempa bumi. Terjadi yang namanya likuifaksi, Ibu Bapak Saudara. Dan ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dan bahkan mengalami kematian. Ada begitu banyak orang yang kehilangan karena kematian, Ibu Bapak Saudara. Itu karena memang faktor alam. Tidak ada satupun di antara kita yang meminta, Saudara. Tetapi karena itu terjadi disebabkan oleh karena alam, maka kita menanggung semuanya, Ibu Bapak Saudara. Tsunami di Aceh. Saya percaya tidak ada satupun di antara mereka di sana yang meminta berdoa supaya terjadi tsunami, Ibu Bapak Saudara. Tetapi apa yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, kehilangan yang mereka alami, itu disebabkan karena faktor alam. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau faktor alam memang tidak ada satupun yang bisa dapat memprediksi, Ibu Bapak Saudara. Tidak ada satupun yang siap diri untuk menghadapi itu. Tetapi kemudian ketika itu terjadi, maka kita harus menghadapi dan kita mengalaminya, Ibu Bapak Saudara. Dan yang keempat, kalau kita berbicara tentang kuk, Saudara, kalau kita bicara tentang beban hidup, kalau kita berbicara tentang sebuah pergumulan, selain penyebabnya itu datang dari diri kita sendiri, datang dari orang lain, dan juga ada faktor alam di dalamnya, kita tidak pernah meminta, tetapi juga Alkitab mengatakan, Saudara, yaitu kadangkala, Ibu Bapak Saudara, beban atau pergumulan yang sekarang kita hadapi karena memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Nah, ini yang repot. Ini yang sulit, Ibu Bapak Saudara. Sebab apa yang kita pikul, apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita hari ini, itu bukan karena orang lain, juga bukan karena faktor alam, juga bukan karena diri sendiri. Tapi bisa saja terjadi, itu Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, banyak contoh-contoh di Alkitab ini seringkali terjadi, Ibu Bapak Saudara. Rasul Paulus, siapa nggak kenal dengan Rasul Paulus? Seorang rasul yang begitu hebat, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Tuhan izinkan ada satu penyakit bersarang di dalam tubuhnya, Ibu Bapak Saudara. Dan terhadap penyakit ini, Paulus berkata bukan dia tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan dia, Ibu Bapak Saudara. Tidak. Alkitab berkata, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali, Ibu Bapak. Dia minta supaya Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan sakitnya. Tapi jawaban Tuhan cuma berkata, cukuplah kasih karuniaku buat kamu. Ini luar biasa, Saudara. Nah, di dalam Alkitab lagi misalnya Ayub, Ibu Bapak Saudara. Ayub adalah orang yang saleh, kata firman Tuhan. Ayub adalah orang yang punya integritas. Orang yang sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Saudara, integritas daripada Ayub, di mana dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, itu terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Saudara, setiap kali dia mengakhiri pada hari itu, Saudara, dia harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Bahkan seluruh anak-anaknya dia takut jangan sampai mereka berbuat dosa, Saudara. Atau mereka mungkin sudah berbuat dosa. Dia mengajak mereka, Saudara, untuk tutup pada hari itu mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ini luar biasa, Saudara. Hubungan Ayub dengan Tuhan itu terlihat dalam aplikasi kehidupannya, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan izinkan kepada iblis untuk menggerogoti keberadaan kehidupan Ayub, Ibu Bapak Saudara. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya percaya bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam keberadaan kehidupan kita yang hari ini mungkin masih misteri dalam kehidupan kita dan mungkin kita tidak pahami. Saudara, kadangkala itu terjadi karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara.
Tuhan izinkan itu supaya kita bisa pikul, supaya kita bisa menghadapi persoalan itu, Ibu Bapak Saudara. Ini luar biasa. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa siapapun kita, di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, saya percaya bahwa kita semua sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Kita semua sedang diperhadapkan dengan sebuah masalah hidup, Ibu Bapak Saudara. Nah, persoalan dan beban hidup yang kita miliki itu memang berbeda satu dengan yang lain, Ibu Bapak Saudara. Dan faktor-faktor penyebab setiap pergumulan dan beban hidup itu datang dalam hidup kita ternyata pun itu berbeda-beda, Ibu Bapak Saudara. Ada yang memang terjadi karena kita sendiri yang melakukannya, tetapi ada juga yang terjadi karena memang faktor orang lain yang berbuat itu lalu kemudian kita yang menanggungnya. Tetapi juga ada penyebabnya dari alam, Ibu Bapak Saudara. Dan yang terakhir saya mau berkata, bisa saja beban dan pergumulan yang kita hadapi ini, Ibu Bapak Saudara, itu karena memang diizinkan oleh Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini banyak para teolog sedang memperdebatkan tentang coronavirus. Ada berbagai macam teori konspirasi yang sudah kita tahu sama-sama dibongkar di media sosial. Tetapi bagi saya, Ibu Bapak Saudara, saya tidak terganggu dengan teori-teori konspirasi itu. Saya percaya bahwa dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah dunia yang tidak berjalan sendiri, Ibu Bapak Saudara. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dalam kitab Kejadian itu menunjukkan secara teologis bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Karena itu saya percaya bahwa semua ciptaan Tuhan di dalam dunia ini, bahkan dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan, dia tidak pernah berjalan sendiri. Semua di dalam pengaturan dan di dalam kendalinya Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Kalau virus corona ini ada, saya percaya semua orang diajak untuk berpikir kembali, Ibu Bapak Saudara. Bisa saja, Ibu Bapak Saudara, apa yang terjadi dengan bumi yang terjadi saat-saat ini karena coronavirus, bisa saja Tuhan sedang izinkan itu terjadi. Agar kita manusia, agar kita sebagai orang yang percaya, saudara, lebih bergantung dan lebih berharap kepada Tuhan. Saya pernah menyampaikan sebuah khotbah tentang kebangkitan Yesus, Ibu Bapak Saudara. Saya berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang tidak pernah salah dalam memilih Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Sebab di dalam Yesus itu ada jaminan. Karena ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus, maka di sana Paulus menegaskan dengan iman, dengan luar biasa, saudara, bahwa kebangkitan Yesus juga itu akan diikut sertakan dalam kebangkitan orang percaya. Bahwa orang percaya ketika dia mati, Ibu Bapak Saudara, juga akan diikut sertakan dalam kebangkitan Yesus. Sehingga saya mau berkata bahwa seharusnya memang kita tidak perlu takut dengan kematian. Seharusnya kita memang tidak perlu takut dengan apa yang disebut dengan coronavirus, Ibu Bapak Saudara. Ada orang begitu takut, ada orang begitu khawatir, sehingga memang Ibu Bapak Saudara pada akhirnya ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai hidup dia, Ibu Bapak Saudara. Sehingga seakan-akan, Ibu Bapak Saudara, dia tidak memiliki Tuhan dalam hidup dia. Nah, saya mau berkata, Ibu Bapak Saudara, bahwa kehidupan kita tidak berhenti di dunia ini. Sebagai orang yang percaya ternyata ada sebuah kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena itu merupakan sebuah jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya. Yang percaya katakan amin, Ibu Bapak Saudara. Nah, bukan berarti saya mau berkata, oke, karena kita punya jaminan di dalam Kristus, dalam kehidupan kekekalan, ayo kita pergi kemana-mana, nggak usah pakai masker. Ayo kita pergi kemana-mana, kita tidak perlu menjaga jarak, atau kita tidak perlu menjaga kesehatan. Salah, Ibu Bapak Saudara. Yang saya maksudkan adalah orang begitu takut, orang begitu khawatir terhadap virus corona, Ibu Bapak Saudara. Sehingga keberadaan kehidupan dia sepertinya kehilangan pengharapan, dia sepertinya kehilangan keyakinan, Ibu Bapak Saudara. Saudara, situasi dan kondisi yang kita hadapi akhir-akhir ini memang tidak menyenangkan. Tetapi yang paling menentukan dalam kehidupan kita sebetulnya ketika menghadapi keberadaan kehidupan ini adalah apakah kehilangan pengharapan, apakah kita kehilangan keyakinan, atau kemudian kita mungkin semakin, saudara, luntur kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya mau berkata kepada kita punya pengharapan yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara.
Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa apa yang kita hadapi di depan mata kita adalah sesuatu yang tidak bisa dapat diprediksi, adalah sesuatu yang tidak bisa, saudara, kita akan berkata bahwa oh ini akan berakhir kapan virus corona. Tidak, saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa kita sekarang sedang diperhadapkan dengan sebuah masalah. Kita sekarang sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Mungkin saudara sedang mengalami sebuah masalah akibat daripada pandemi COVID. Usaha saudara sekarang tidak jalan. Usaha saudara sekarang mengalami stuck. Bisnis saudara sekarang bukan semakin naik, tetapi semakin menurun, ibu bapak saudara, akibat daripada pandemi COVID-19. Kita sekarang tidak lagi bertemu dalam ibadah secara face to face, ibu bapak saudara. Belum lagi ditambah dengan persoalan-persoalan lain yang sekarang yang saudara hadapi, saudara. Saya kira kita memiliki sebuah masalah yang sangat luar biasa akhir-akhir ini. Kita sedang diperhadapkan dengan sebuah kuk. Dan bahkan ada di antara kita sedang memikul sebuah kuk itu, ibu bapak saudara. Nah, berita baik yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak saudara adalah ini, saudara, intinya. Alkitab berkata, sekali lagi, kita semua memiliki sebuah persoalan. Kita memiliki sebuah pergumulan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki sebuah masalah. Kita semua memiliki beban. Kita semua sedang memikul sebuah kuk di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kehidupan kita, ibu bapak saudara. Dan setiap kuk yang kita pikul, itu faktornya berbeda-beda, atau penyebabnya berbeda-beda. Dan yang ketiga, besarnya sebuah kuk, sekali lagi saya mau sampaikan, di antara kita memang berbeda-beda. Tetapi kunci yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak saudara, seperti Yesus katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama adalah ketika kuk itu kita pikul, ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, apakah itu besar, sedang, atau kecil itu, saudara, saya mau katakan bahwa kepada siapa kamu datang minta pertolongan, itu merupakan hal yang penting, ibu bapak saudara. Kepada siapa kita berseru minta tolong pada waktu kita memikul kuk itu, saudara, itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada orang ketika dia pikul kuk, ada orang ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, ada orang ketika dia sedang mengalami sebuah masalah karena dia sendiri yang buat, dia lari dari tanggung jawabnya, saudara. Atau ketika dia mengalami sebuah kuk, dia pikul kuk itu, saudara, dia mungkin tidak datang lagi kepada Tuhan, dia tidak mungkin lagi berdoa, dia tidak mungkin lagi membaca Alkitab, ibu bapak saudara. Tapi dia mungkin datang kepada orang lain dan minta pertolongan kepada orang lain. Yang dianggap orang ini bisa dapat menolong. Yang dianggap orang ini bisa dapat membantu dia. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Alkitab sudah berkata, marilah kepada aku. Yesus berkata tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita ketika kita memikul sebuah kuk. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Yesus katakan, mari datang kepada aku, ibu bapak saudara. Sebuah ajakan, ibu bapak saudara. Sebuah ajakan. Yesus berkata, orang yang datang kepadaku, efek daripada itu adalah kelegaan, ibu bapak saudara. Lalu apa kemudian kuk itu selesai? Apakah pergumulan itu selesai? Saya mau berkata, saudara, mungkin pergumulan belum selesai. Tapi Yesus berkata, ketika engkau datang kepadaku, engkau mengalami kelegaan. Luar biasa. Engkau akan mengalami kelepasan. Pergumulan belum selesai. Kuk yang kita pikul belum selesai. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan apa kepada kita? Kelegaan, ibu bapak saudara. Dia memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita damai sejahtera. Yang kedua, ibu bapak saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ada dua hal di sini, saudara, yang saya mau sampaikan. Ibu bapak saudara, pada waktu kita memikul kuk, pada waktu kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, pertanyaan saya adalah, dengan siapa ketika kamu memikul kuk itu? Itu akan menentukan, ibu bapak saudara, perhatikan, itu akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Dengan siapa kamu memikul kuk itu akan menentukan bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Ketika kamu mau pikul kuk itu dengan kekuatanmu, ketika kamu mau pikul kuk itu dengan harta benda yang kita miliki, ketika kamu mau pikul kuk itu dengan orang lain, maka percayalah ibu bapak saudara, itu akan menentukan cara hidupmu. Itu akan menentukan bagaimana engkau hidup, ibu bapak saudara.
Dan Alkitab sudah berkata, setiap orang yang mengandalkan manusia, setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada kekuatan, yang menaruh pengharapannya kepada materi, yang menaruh pengharapannya kepada kepintaran, Alkitab berkata, tidak akan diberkati. Terkutuklah orang itu, Ibu Bapak Saudara. Hari ini Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Artinya Ibu Bapak Saudara, setiap kuk yang kita pikul, mari kita pikul kuk itu bersama dengan Yesus. Mari kita pikul kuk itu bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita memikul beban itu, ketika kita memikul kuk itu bersama dengan Tuhan, itu akan menentukan respon kita terhadap sebuah masalah. Saudara, ada dua respon yang berbeda ketika kita sedang memikul sebuah kuk itu, saudara. Yang pertama, ketika kita pikul kuk itu dengan mengandalkan kekuatan dan menaruh pengharapan itu kepada harta dan menaruh pengharapan itu kepada orang lain, maka perhatikan saudara, orang akan mengalami stres. Orang akan mengalami apa? Kehilangan pengharapan. Sebab percayalah Ibu Bapak Saudara, kekuatan saudara terbatas. Duit saudara, harta benda yang saudara punya itu terbatas. Orang yang saudara harapkan dapat menolong Ibu Bapak Saudara itu terbatas. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara memikul kuk bersama dengan Tuhan, saya percaya respon saudara akan berbeda. Respon saudara akan tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara mengenal siapa orang yang saudara ajak untuk bersama-sama memikul kuk itu, Ibu Bapak Saudara. Saya percaya ketika Tuhan berkata, pikuklah kuk yang kupasang. Perhatikan saudara. Maka firman Allah berkata, engkau akan mengalami apa? Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Sekali lagi, dengan siapa kita memikul kuk itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Itu akan menentukan respon kita terhadap kuk yang kita pikul, Ibu Bapak Saudara. Itu akan menentukan masalah yang kita hadapi. Respon kita terhadap masalah yang kita hadapi, Ibu Bapak Saudara. Sebab Alkitab berkata, kuk yang Tuhan pasang itu adalah enak. Dan bebanku pun ringan, Ibu Bapak Saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi pun dalam kehidupan kita untuk kita pikul kuk itu, sekali lagi saya mau berkata, mari kita pikul kuk itu bersama dengan Tuhan. Sebab pada waktu kita memikul kuk itu bersama dengan Tuhan, Alkitab berkata, enak. Dan meskipun berat saudara, tetapi Alkitab berkata, akan menjadi ringan. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika Yesus berkata ini, dia bukan cuma sekedar mengajak, tapi dia mau menyatakan kepada kita bahwa hanya dengankulah ketika kamu memikul kuk itu, kamu akan merasa enak dan merasa ringan. Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Pada waktu saudara sedang memikul sebuah kuk, perhatikan Ibu Bapak Saudara, kepada siapa saudara minta tolong, kepada siapa saudara berharap. Ibu Bapak, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Karena pada waktu kita minta tolong kepada Tuhan, pada waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, perhatikan Alkitab berkata, dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Poin yang kedua, seberat apapun kuk yang sekarang ini kita pikul, seberat apapun masalah dan pergumulan yang kita pikul disebabkan karena efek dari mungkin pandemi COVID-19. Saudara, saya mau berkata, marilah kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dengan siapa kita memikul kuk itu akan menentukan respon kita terhadap beban masalah. Saudara, saya sudah katakan tadi bahwa pada waktu kita memikul kuk itu tidak bersama dengan Tuhan, malah justru kita mengandalkan harta kekuatan, kita mengandalkan orang lain. Percaya Bapak Saudara, yang kita alami adalah bertentangan dengan apa yang Yesus sampaikan. Tidak enak. Dia akan menjadi berat, tidak ringan Ibu Bapak Saudara. Sebab kita salah mengajak orang untuk pikul bersama-sama dengan kita, Ibu Bapak Saudara. Karena itu, kesempatan kali ini saya mau sampaikan bahwa setiap kita memiliki kuk, setiap kita memiliki beban, setiap kita memiliki sebuah persoalan. Tapi ada dua hal yang mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah, pada waktu kita memikul kuk, pada waktu kita memikul beban, pada waktu kita menghadapi masalah itu,
kepada siapa kita minta pertolongan, Ibu Bapak Saudara? Kepada siapa saudara datang untuk minta pertolongan? Kepada siapa saudara andalkan itu? Alkitab sudah berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan. Yesus mengajak hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah yang mampu memberikan kelegaan dalam hidup kita. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, pada waktu kita memikul kuk, pada waktu kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, pada waktu kita sedang bergumul akibat daripada pandemi COVID-19, saya mau berkata kepada saudara, pikulah kuk itu bersama dengan Kristus. Sekali lagi saya tegaskan, dengan siapa kita memikul kuk itu akan menentukan respon kita terhadap beban hidup. Akan menentukan bagaimana cara hidup kita, saudara, pada waktu kita menjalani dengan beban yang kita pikul itu. Saya percaya kalau kita memikul bersama dengan Tuhan, meskipun itu ada dalam kehidupan kita beban itu, tapi Alkitab berkata, kita akan merasa enak. Dan kita akan mengalami keringanan. Kita akan tetap bersuka cita. Kita tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan. Saya berdoa, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Saudara, menguatkan iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan, dan akan semakin membuat saudara tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Baik, Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan, saya akan berdoa buat Ibu Bapak Saudara dan mari kita berdoa. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat GPA Keluarga Allah ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan menolong dalam setiap apa yang mereka hadapi. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan biar setiap kuk yang mereka pikul, kuk yang mereka hadapi, Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan mereka tetap mengundang bersama-sama dengan Engkau. Sehingga dalam setiap apapun yang mereka hadapi, mereka boleh berjalan bersama dengan-Mu. Sebab kami tahu ketika mereka melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka hadapi, Bapak percaya bahwa mereka akan mendapat kelegaan. Mereka akan mengalami ketenangan dan beban mereka pun akan menjadi ringan. Berdoa untuk Bapak Gembala, berdoa untuk Ibu Gembala, biar Tuhan juga menyertai dalam masa-masa apa yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan, Engkau bersama-sama sehingga mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati dan firman Tuhan telah disampaikan memberi kekuatan baru kepada kita. Merubah paradigma kita sehingga kita dibawa semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Luki Saryawan dari GPIA Manado. Kiranya Tuhan memakai Bapak Pendeta Luki lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Saudara, kalau pagi hari ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan, kita juga pergunakan waktu-waktu kita untuk bersyafaat, berdoa bagi bangsa negara. Kita mensyukuri kita ada di Indonesia, dan kita bersyukur kita hidup ada firman yang menuntun kita. Karena firman itu menyatakan kesalahan kita, firman itu mendidik kita dalam kebenaran. Terima kasih kepada Tuhan dan mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita boleh menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Luki Saryawan dari GPIA Manado. Mari Tuhan Engkau berkati Bapak Pendeta Luki dengan kekuatan baru yang dari Tuhan, hikmat, marifat. Kau bukakan kembali rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terlebih kami membutuhkan kekuatan dan petunjuk Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya ada firman Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersehati,
Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat, kekuatan, pertimbangan, dan pengertian kepada Bapak Presiden kita Tuhan, Bapak Jokowi dan para menteri, gubernur, wali kota, bupati, agar mampu mereka mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi negara Indonesia Tuhan, dimanapun mereka berada dan bertugas. Bapa, kami juga berdoa lindungilah pemerintah dari pihak-pihak yang ingin menyudutkan dengan memanfaatkan situasi pandemik COVID-19 ini Tuhan, guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun secara politik. Kau jamah dan lawat mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh petugas rumah sakit dan laboratorium, klinik-klinik kesehatan dan hotel-hotel isolasi, di mana relawan-relawan aparat TNI Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan perlindungan agar tidak tertular dari COVID-19 ini. Bapa, kami juga berdoa berilah hikmat kepada masyarakat agar mereka boleh taat dengan prokes Tuhan, agar pemutusan penularan COVID-19 ini boleh cepat. Dan berilah hikmat kepada masyarakat yang mengikuti pilkada serentak di bulan yang akan datang Tuhan, agar memilih calon kepala daerahnya berdasarkan rekam jejak dan tidak dipengaruhi oleh intrik-intrik yang lain Bapa. Berilah kejujuran hati agar negara Indonesia boleh terbangun Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GPA Keluarga Allah Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami mohon pagari mereka dengan kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala malapetaka bahaya maut. Dijauhkan Tuhan dari virus-virus penyakit apapun juga. Beri kemampuan, kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan hidup Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kuasa, keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Semua Kau izinkan mendatangkan kebaikan karena Engkau mau berbicara, Engkau mau mengembalikan kami Tuhan, membentulkan kami sehingga kami boleh kembali ke dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jamah dan lawat setiap kami yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bangkitkan imannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang berkuasa. Tuhan tolong bukakan jalan yang dalam pergumulan hidup perekonomian, keuangan, kesulitan apapun yang sedang dihadapi Tuhan. Konflik rumah tangga, hubungan suami istri, apapun yang sedang dihadapi, kami berseru Bapa tolong Tuhan. Kami bawa keluarga demi keluarga. Oh Tuhan, agar juga boleh menjadi keluarga Allah. Tidak hanya di bumi saja tapi sampai berjumpa dengan Engkau Tuhan, tidak ada satupun yang ketinggalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya bila kami taat melakukan firman-Mu, Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu, kami boleh memuji bersama-sama Tuhan, dan kami boleh diberi semangat, digairahkan kembali. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Untuk melayani-Mu, roh kami tetap menyala-nyala, antusias untuk rindu selalu di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini berkatilah
para hamba-Mu yang sudah melayani-Mu semuanya Tuhan. Berkati dimanapun berada, dan berkatilah Tuhan suara ini terdengar sampai dimanapun juga. Setiap telinga yang mendengar selamatkan Bapa, setiap telinga yang mendengar Kau berkati, jamah lawat dalam nama Yesus. Kami percaya kasih anugerah-Mu di akhir zaman melimpah ruah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sediakan. Terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jangan lupa kita tetap taat pada prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Haleluya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tentunya tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.